Terima kasih Dulur Elfitri masih baru saja bergabung bersama kami. Selamat pagi Dulur. Semoga kebahagiaan, kesehatan selalu menyertai Dulur-Dulur Elfitri semuanya. Di hari ini Dulur, Jumat 27 Januari 2023, marilah bersama-sama kita ikuti kajian Fajar Syiar bersama saya Alvin Haji dan juga saya Ishak Dulur. Dan di hari ini marilah kita sama-sama ikuti kajian rutin Fajar Syiar setiap hari Jumat, yaitu kajian bersama dengan guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG. Dan alhamdulillah di pagi hari ini beliau hadir langsung di studio Al-Fikr. Mari kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat, Prof, hari ini. Alhamdulillah sehat tadi setelah subuh tidur sebentar. Alhamdulillah. Semoga Ya, Prof sekeluarga karena tadi jam sehat. 1 itu tidak bisa tidur. Kenapa, Prof? Ya, Kamis malam Jumat ya, Prof ya. ini Tahajud ya. salah ya, karena tidurnya awal. Jadi bangunnya lebih awal. Tidurnya awal. Ya, bangunnya ya agak awal. Ya. Prof, karena Jumat kemarin jenengan absen, tidak masuk langsung. Iya, iya. Ini Dulur Alfita sudah kangen dengan sapaan dari Prof. Iya, kemarin Jumat yang lalu itu saya karena malamnya itu baru dari Malang, ingat saya. Dari Malang, keluar kota ya. Ada rapat terus. Iya benar. Rapat terus harus persiapan khutbah dan ada menikahkan orang, jadi ya saya istirahat dulu. Ya hari ini nanti kita akan, ini kan sudah Rajab toh? Ya, bulan Rajab, Prof. Ya bulan Rajab, hari ini nanti kita akan berbicara, judulnya Sholat Bermakmum Malaikat. Sholat bermakmum malaikat. Ya. Judulnya Sholat aja indah sekali, Bermakmum Prof. Malaikat ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang ini Rajab ya, saya berbicara tentang sholat lah ya, karena Rajab kan bulan turunnya perintah sholat toh. Ya, bulan turunnya perintah sholat. Kita mulai tentang apa sih sholat itu. Sholat itu artinya doa. Iya, sholat itu arti bahasanya itu as-sholah itu doa. Kalau banyak itu sholawat. Kalimatnya ya, Prof. Iya, jadi kalau jamak dari sholat itu sholawat. Dalam Al-Quran ya ada. Sholat ada, sholawat juga ada. Hafidhu ala sholawati was sholatil wustola, itu sholawat. Jadi makanya ada as-sholatu ala nabi. Loh, apa artinya itu? As-sholatu ala nabi, berdoa iya, atas kepada nabi. pada Nabi. Berdoa untuk nabi. Jadi kita Allahumma sholli ala Muhammad itu berarti ya itu doa untuk nabi namanya. Ya Allah berikan sholawat, berikan rahmat untuk nabi. Loh. Ya. Ya, sholawat nabi apa? Apa bedanya sholawat dan sholat ya? Bukan bedanya. Kalau sholawat itu jamak dari sholat. Itu pengertian bahasa. Secara bahasa. Tapi kalau pengertian sholat, untuk pengertian yang istilah di dalam ibadah Islam ini, sholat itu ibadah yang dimulai dengan takbir, ya, ditutup dengan salam dengan sejumlah ketentuan. Jadi tidak kemudian Allahu Akbar, Assalamualaikum, enggak. Tapi ada beberapa ketentuan di dalamnya. Ada rukun-rukunnya. Ya harus wudhu dulu, harus ada takbirnya, ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya, dan seterusnya. Jadi itu, saya kira ini belum banyak dipahami loh. Sholawat
Sama sholat. Iya, Itu Bro. toh. Kadang-kadang beda, Bro. Ya. Perspektifnya. Jadi kalau sholawat kepada Nabi itu sholat dalam arti bahasa. Hmm. Tapi kalau sholat subuh itu berarti sholat dalam pengertian istilah. Yaitu sebuah ibadah yang dimulai dengan apa? Bismillah, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, sekarang perhatikan sholawat dalam pengertian bahasa tadi itu antara lain ada di dalam surat nomor 33 ayat 56. Surat 33 Nomor ayatnya 56. ayat 56. 33 itu Al-Ahzab ya. Ya, Salah. betul ya. Beres, Bro. Luqmanu sajdatuz zabu Sapa Fatria 33. Itu loh yang Mbak Elvina hafal itu loh. Innallaha wa malaikatahu loh, wa malaikatahu yusalluna loh, ya kan? Alan Nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, para itu berarti banyak, Pak. Ya bisa 1000, bisa 1.000.000. Bisa 1.000, bisa 1.000.000. Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Lah solawat di sini itu bukan sholat kepada Nabi, bukan, tapi berdoa. Allah itu memohon, Allah itu memberikan rahmat, mengampunan ke malaikat, memohonkan ampunan. Arti sholawat itu tadi doa ya, Bro? Doa. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, terus ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu. Nah, ini juga pengertian bahasa. Sallu alaihi, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Ucapkan Wasallimu taslima, dan juga ucapkan salam kepadanya dengan segala penghormatan. Nah, itu. Nah, perhatikan perintah ini sangat inspiratif ayat ini. Jadi Allah memerintahkan untuk bersolawat kepada Nabi. Jadi perintah solawat itu bukan perintahnya Pak Kiai. perintah dari Allah langsung ya. langsung ya, Bro. Bukan perintahnya profesor, bukan. Bukan perintahnya guru, bukan perintahnya Nabi saja. Tapi perintahnya Allah langsung loh. Dan perhatikan juga di situ. Allah itu kalau dalam hal ini, yang lain itu Allah langsung memerintah. Tapi dalam hal ini enggak. Allah memberi contoh dulu. Oh, kalimatnya ya. Iya toh, sebelum menyuruh orang bersolawat. Ya, Allah dan malaikat. iya, Allah dan malaikatnya bersolawat dulu. Terlebih dahulu. Mbak Elvina, Mas Ishak juga begitu. Menyuruh anak ke masjid ya. Contohkan. Menyuruh anaknya sikat gigi ya, orang tuanya jangan sampai tertawa terus di situ ada kulitnya jagung. Astagfirullah. Iya, iya. Masya Allah. Berpakaianlah yang harum, ternyata berpakaian ibu bau merah. Iya, Bu. Harus mencontoh. Terus atau yang masih bau stempet gitu. Begitu pemirsa ya, alhamdulillah. Hati-hati di jalan, hati-hati di jalan ya. Hati-hati, kecelakaan tiap hari ada. Allah. Tiap hari ada. Ya karena saya ini banyak di jalan loh. Kemarin malam di stopan sini, ya Allah. Di stopan itu kan sudah ada lampu toh, Ya. kecepatannya tinggi, susah ngerem, nyungsep dia. Ya. Allah. Saya selalu kalau ada orang kecelakaan tuh membayangkan, jangan-jangan itu adikku, jangan-jangan itu anakku. Kalau nanti kakinya patah, Ya dia Allah. bagaimana, dia cari untuk nafkah keluarganya. Berapa biaya yang dikeluarkan, betapa susah anaknya biasanya ngantar sekolah. Betapa susah istrinya. Kadang-kadang orang kalau sakit itu kemudian keluar cerewetnya. Iya, iya, Bro. Ya, tidak justru menghargai yang merawat, tapi salah terus saja. Ya, itu.
Nah, sudah ya itu. Di break dulu apa lanjut? Oke, kita break Kita break dulu ya, Prof. dulu. Nanti kita lanjutkan break lagi dulu. untuk membahas kajian tentang sholat bermakmum malaikat setelah jeda berikut ini. Ya, Dulur Al-Fikar kembali lagi bersama saya Alvina. Ya, dan saya Ishak dulur. Kita lanjutkan kembali kajian bersama dengan Profesor Ali. Prof, sebelum Ya. kita lanjut kajian, biar kita dulur-dulur Al-Fikar semangat, mohon kata mutiaranya, Prof. oh ya, kata mutiara sebentar lah ingat-ingat dulu. Penting ini, Prof. Tentang lubang aja ya. Oh, iya. Tentang Boleh, lupa. Boleh, bro. Iya, jangan sekali-kali meremehkan lubang kecil. Jangan sekali-kali meremehkan lorong kecil. Lubang kecil. Ya, lorong-lorong kecil, Lorong jangan kecil. ya lorong kecil. Karena dia di dalam otaknya itu saya ingin harusnya hanya masuk di lorong besar. Akhirnya dia sampai 10 tahun tidak pernah menemukan lorong besar. Karena setiap ada lorong kecil dia tidak mau. Paham toh? Iya. Paham, Prof. Dia tidak mau karena saya tidak mau, saya ingin lorong besar. Paham toh? Iya. Nah, andai kan, oh iya, matur nuwun, terima kasih. Ini ada kiriman apa itu? Dadar jagung, Prof. Tatar jagung. Karena setiap ada lorong kecil dia bilang, enggak, saya dipesan bapak saya kok. Saya ini kan the best. Ya. Saya ini wisudawan terbaik kok. Masya Allah. Saya harus lorong besar. Nah, andai kan dia mau pada waktu itu ada lorong kecil, dia mau masuk di tempat itu. Lah sebenarnya lorong kecilnya itu pendek. Kemudian setelah itu lorong besar. Oh, Masya Allah. Gitu ya, bro ya. Nggak semua orang berpikir begini, Prof. Ini membuka pikiran kita. Iya. Kadang berpikirnya merasanya carinya yang menurut kita sepadan sama diri kita. Kita punya skill, punya kehebatan. Orang dia sarjana S2, kemudian hanya diterima masuk di dia hanya sebagai ini loh pengantar surat. Tapi dia kemampuannya di bidang ini, di bidang di bidang komunikasi, Penyiar. di bidang ini penyiar mungkin gitu. Ya sudah. Dia pengalaman sebagai penyiar lama itu daripada nganggur di rumah ya sudah lorong kecil. Nah, ternyata ada COVID, Mbak. Oh gitu ya, Prof. Seluruh itu Penyiarnya. iya. Seluruh penyiarnya itu bermasalah semua kena COVID semua, itu harus istirahat. Lah akhirnya ini mau tidak mau kan tampil lah, Mbak. Masya Allah. Ternyata memukau. Wow. Lebih memukau daripada yang sudah ada, yang sudah existing sudah ada. Masya Allah. Jadilah dia ketemu lorong besar. Masya Allah. Dari lorong yang kecil tadi ya, Prof. Jangan meremehkan lorong kecil, sebab kadang-kadang dari lorong kecil itu ada lorong besar. Terima kasih, Prof. Iya. Kita hari ini. Iya, pinter nyetir sebetulnya, pengalaman di Jakarta nyetir, kemudian apa? Dia ngelamar kemana-mana nggak ada ya jadi kernet aja. Nah, suatu saat siapa ini sopirnya itu ada masalah ditahan polisi padahal penumpang sudah banyak. Dia udah punya SIM juga. Dia nyetir. Ternyata kata yang penumpang, terima kasih Bapak, itu cepat tapi terukur gitu loh Pak. Cepat tapi terukur, saya jarang bisa tidur. Kalau Bapak nyetir itu bisa tidur. Menulislah rekomendasi kesannya kepada pimpinan perusahaan. Terima kasih saya Pak kendaraan dikemudikan oleh orang dengan ciri-ciri ini. Terima kasih saya bisa tepat pada waktu di tujuan sebagainya. Ya akhirnya diangkat di situ. Baiklah ya, saya nanti itu khutbah. Ya, Prof. Khutbah di mana? Judulnya itu kerjalah dengan semangat, jadilah orang kaya, dan kibarkan Islam berjaya. Masya Allah. Ya, demi Islam yang berjaya. Demi Islam. Kerjalah dengan semangat ya, Prof. Jadilah kaya demi Islam Yang berjaya. wajib ya, Prof, yang menjadi kaya itu. Ya, enggak saya buka dulu. Kasihan Rahasia nanti. dong. Di mana, Prof, nanti? Nanti di Masjid Bapenda itu. Oh, di kantor Bapenda. Iya. Bapenda. Oke ya, saya lanjutkan ya. Dulu, tadi sholat tadi artinya apa itu? Doa. Doa ya. Doa. Tapi kalau soal istilah itu ibadah yang dimulai dengan
takbir, Takbir ditutup dengan salam. Ya. Nah, dulu orang-orang sebelum Islam sendiri, orang-orang kafir dulu menyebut ibadahnya itu ya sholat. Semua ibadah sholat, bro. Ya, jadi mereka kalau menyebut ibadah ya sholat. Oh. Kemana? Ya sholat. Nyembah berhala ya sholat. Oh, sama ya, Prof? Sama. Nanti sholat itu belum tentu ibadah yang Iya enggak. kita ini, Prof. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, An'am, A'raf, Anfal, apa? Al-Anfal ya. Al-Anfal 35. Surat Al-Anfal 35. Coba bunyinya apa itu, Mas Ishak? Surat Al-Anfal 35 ini. Bunyinya apa? Wa ma Karena sholat, ayo. wa ma kana sholatuhum indal bait illa muka'aw wa tasdiyah. Nah itu. Jadi artinya sholat. Iya, coba terjemahkan di mana? Terjemahkan ya, Prof ya. Jadi, dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Nah itu. Jadi sholat mereka itu loh, sholat mereka toh. Iya. Itu orang kafir itu. sholat, iya. Menggunakan kalimat sholat. Iya. Jadi dulu dia muter-muter sholatnya kan juga muter-muter Ka'bah juga toh. Iya, orang jahiliyah. Iya. Itu pakai tepuk tangan, terus Bersiul. iya itu. Itu sholat ya, Prof? Sambil telanjang, Oh, Masya. Terlanjang, Prof. sambil telanjang. Oh. Di Nah. Ka'bah itu tadi ya, Prof ya. Di Iya. Baitullah ya. Nah, sejak Nabi diangkat, itu sebetulnya Nabi ya sudah sholat. Belum Isra Mi'raj, Sudah sholat. sudah sholat. Di Nabi. Baitullah itu tadi. Oh, bukan. Jadi Nabi itu sholat. Pak, sholatnya hanya 2 kali sehari. Pagi dan sore dan masing-masing 2 rakaat. Oh, berarti sholatnya dua. Ini belum Isra Mi'raj loh. Belum ada perintah sholat. Belum ada Isra Mi'raj. Paham toh? Jadi sholatnya seperti itu. Nggak tahu. Apa ruku, apa sujud, nggak tahu saya. Nggak ada keterangan. Oh. Ya pokoknya sholat. Ya bisa aja duduk saja. Pokoknya sholatnya pagi, Sama sore. Nah, barulah pada tanggal 27 Rajab, 10 tahun setelah Nabi diangkat, ya, berarti umur berapa? Di Nabi umur berapa? Nabi nikah itu umur berapa? 25. 25. 35. Pak. Nah, berarti umur 35, Nabi diberi kepercayaan untuk dipanggil ke langit itu. Umur 35. Umur 35 sudah naik ke langit ya. Masih Ishak umur berapa? Oh, umur 20. Oh, wow, masih lama berarti. Oh, 20. 27, 26. Iya toh? Masih belum ke langit. Lah ya. Tahun 10 kenabian. Atau setahun sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Itu Nabi dipanggil ke langit khusus tentang sholat. Seluruh perintah Mas Ishak dan juga Mbak Elvina itu langsung lewat malaikat. Khusus sholat ini panggil langsung. Sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Begitu istimewanya sholat. Allah. Tapi sayang kita buat main-main seperti ini. Tidak serius ya. Diakhir-akhirkan. Kita mau ampun pada Allah, mudah-mudahan pemirsa ya dengar semuanya ini diampuni Allah atas dosa-dosa yang seperti ini ya. Gitu. Waktu itu diberi 50 toh, ya betul toh. Oke, 50 rakaat. Kemudian kok jadi 5 gimana ceritanya Mbak? Minta nego, Bro. Bukan hanya minta nego. Bertemu. Karena beliau ini merasa Nabi paling junior toh. Nabi paling Junior. Lah paling terakhir toh, Iya. junior. Dia orang yang ngerti tawadhu.
dia konsultasi kepada nabi-nabi yang lebih senior. Gitu loh. Jadi kalau jadi pimpinan itu jangan melupakan pimpinan sebelumnya. Tidak boleh menafikan, tidak boleh. Tidak boleh menafikan. Lepas dari segala kekurangannya, pasti juga ada kelebihannya. Lapor kepada Nabi Musa, saya ada gini. Loh, Muhammad, kamu tahu toh, saya ini kan orang besar kayak gini. Umatku yo badannya besar-besar. 50 itu tidak kuat. Umatmu itu besok ya tidak terlalu besar, kecil-kecil. Malah lebih kecil. Mas Ishak tingginya berapa? 160 berapa ya? 160. Dulu berapa Nabi Musa? Maksudnya itu tidak kuat. Oleh karena itu kamu mintalah kepada Allah supaya jangan sampai 50. Minta keringanan itu. Ya. Iya. Enggak, istilahnya bukan minta keringanan, diberitahu saja itu. Jadi ini sebuah drama saja, bukan Allah itu tawar-menawar, enggak. Ini sebuah drama untuk menunjukkan jadilah orang yang selalu menghormati seniornya, gitu loh. Masya Allah, ada pesan ternyata. Iya. Wong Allah kok diajak nego-negoan, bukan. Ini hanya sebuah drama saja, sebuah peristiwa yang menunjukkan bahwa ini loh di dalam sholat itu ada ajaran ini, ada ajaran menghormati orang yang lebih tua, lebih senior. Akhirnya Allah memberi solusi, baik kamu saya beri yang hanya 5 rakaat, tapi saya nilai sama dengan 50 seperti zaman Nabi Musa. 5 rakaat yang nilainya setara ya. Iya, Dengan sholat. bukan 5 rakaat, 5 waktu. 5 waktu. Loh kok bisa begitu? Iya, di dalam Al-Quran dikatakan seluruh perbuatan baik yang dilakukan oleh orang Islam itu akan dikalikan 10. Nah, jadi 50 ya. Asalnya kan 5, Mbak. Iya. Oke. Terus dikalikan 10 jadi berapa? 50. 50. 50. Tidak mengurangi. Tidak mengurangi. Barokahnya menghormati. Senior. Senior. Astagfirullah. Barokah menghormati. Barokah. Itu pun pada saat itu waktu untuk mengerjakan sholat ya belum diterangkan. Oh, belum diterangkan Pak? Belum. Hanya diterangkan pada surat Al-Isra 78. Al-Isra 78. Ya toh? Iya. Ya, silakan. Dulur Victor dan pemirsa ini lihat Al-Isra 78. Sudah ketemu? Ya. Ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Allah. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Kerjakan sholat mulai matahari bergeser, ya, sampai malam. Berarti, nah. Kemudian yang kedua, wa Qur'an al-fajr. Jadi sholatlah mulai matahari bergeser, kemudian dan malam hari. Setelah itu kemudian waktu subuh. Selesai. Tidak ada penjelasan itu zuhur, asar, maghrib, tidak. Gak ada ketentuan jam. Tidak ada. Berarti kata Allah, wah, karena perintahnya itu masih global, masih umum, perlulah Allah mendatangkan guru. Allah menyuruh Jibril ngajari. Paham toh? Ngajari Nabi tentang sholat, tentang cara sholat, dan juga tentang waktunya sholat. Paham toh? Tuh, tentang waktunya sholat. Jibril mengajarkan tidak pakai otak kiri. Tidak berupa penjelasan. Iya, Bro. Begini loh ya.
Kalau orang itu hanya menjelaskan, kayak saya menjelaskan begini nih Mas, Iya. itu paling banter nanti berapa persen Mas Ishak dan pendengar ini menyerap informasi dari saya. Itu paling banter ya 20%. Yang lain tuh hilang. Beda dengan Dan praktek. itu nanti hanya kekuatan ingatannya hanya pendek. Pendek ya. Tapi kalau saya suruh mengulang-ulang, saya suruh mengulang-ulang. Oke, saya tadi itu namanya ini coba aqimis sholat, ulangi. Nah, itu lumayan. Itu agak panjang sedikit. 50%. Ya, kalau Lekat, ya. itu teori les Giblin. Tapi kalau saya ajak praktek, itu kekuatannya, ingatannya lebih lama dan proses pemahamannya lebih mudah. Karena mengalami ya, Bro. Ya. Oleh karena itu, Jibril datang kepada Nabi itu ngajari sholat itu selama 2 hari. 2 hari, Prof. Yang jadi imam, Jibril. Nabi jadi Makmum. paham toh? Makmum. Hari pertama, itu Jibril selalu sholat zuhur itu awal waktu. Zuhur awal waktu. Ya, berarti jam berapa kira-kira Mbak? Jam Jam setengah 12, jam 12. Oke lah, ya itu. Asar awal waktu, jam berapa? Setengah 3. Ya, jam 3 toh. Maghrib awal waktu. Isya awal waktu, subuh awal waktu. Paham? Ya. Itu hari pertama. Hari kedua, Jibril ngajari lagi tapi selalu di akhir waktu. Oh, nih. Akhir waktu zuhur, akhir waktu asar. Jadi zuhur berarti Jam agak akhir. Setengah 3. Iya, kerjaan. asar, di maghrib ini akhir. Nah, setelah itu kemudian Jibril mengatakan, ya itulah waktu-waktu sholat untuk kamu dan umatmu. Oh, ada awal, ada batas juga. Ya, Prof. Langsung kayak gitu ya, Bro. Hah? Dipraktekkan dulu, kemudian Makanya judul kita, kajian ini kan sholat bermakmum. bermalaikat. Siapa yang bermakmum itu adalah Nabi Muhammad. Mengapa harus bermakmum? Iya, karena Jibril sedang ngajari dengan pola pakai otak kanan. Kalau otak praktek itu otak kanan. Ingatannya kuat. Ya itu. Sampai akhirnya Nabi ingat terus. Dan kita juga ingat. Nah, kita semuanya ini loh Mas. Itu. Kita tuh ingat zuhur 4 rakaat kan bukan ingatnya kan bukan karena diterangkan toh. Iya, iya. Kan karena kita sering ikut. Kita merasakan, kita melakukan. Itu kekuatannya di situ. Oke. Nah waktu itu sholat boleh, ngobrol-ngobrol itu boleh. Pada waktu itu ya, Bro. Jam ini kedinginan. Zaman-zaman ya awal-awal. Jadi umpamanya gini, Sak, gimana kopinya? Wah, terlalu pahit Pak itu. Oh gampang, nanti kita tambah gula. Terus kemarin ke Malang beli apa? Ya beli itu. Kalau beli apel kan agak mahal Pak. Beli itu aja Pak. Apa? Sayur. Panjang saya bagi-bagikan satu RT. Sayur yang kelihatannya besar-besar. Oh iya ya. Ya sekarang ngobrol. Sholat itu ya, Bro. Salam sambil ngobrol. Gimana lontong balapnya? Wah, mantap, menyengat. Menendang bumbunya itu nendang pokoknya itu. Sampai tidak bisa menjelang tidur itu masih rasanya masih menyengat di pokoknya gitu. Ngobrol-ngobrol. Boleh. Nah, tidak boleh setelah itu berhenti karena turun ayat. Nah, turunlah ayat ini surat Al-Baqarah 238. Al-Baqarah 238. Iya. Al-Baqarah 238. Nah, sekarang Mas Ishak saya suruh baca. Kalau saya suruh baca begini, Mas Ishak ingatannya lebih. Coba. Iya, Bro. Ya. Hafidu ala sholawati wa sholawatil wusta Wassolatil. wa sholatil wusta
wa qumu lillahi qanitin. Nah itu waqumu lillahi qanitin itu artinya kerjakan dengan khusyuk. Kerjakan. Oh, qanitin ini khusyuk ya? Khusyuk. Oh, ini tuh. Berarti jangan Ngobrol. ngobrol. Apalagi tanya. Ya setelah itu lontong balap itu. Oh, Kopi. tuh. Istrimu hamil berapa bulan? Heeh. Ini sudah mau melahirkan ini Pak, bengong ini biayanya ndak ada, ini kontrakan mau habis Pak. Jadi sholat sambil ngomong lahiran, ya Zah? Iya, iya, Pak. Dan juga pada waktu itu miras belum diharamkan, Miras Oh. belum diharamkan. belum. Belum ya, Pak. Belum. Yang memabuk-mabukkan itu belum ya? Enggak. Jadi ada orang yang sholat itu lagi mabuk, oplosan, pertus, nyamuk. Kondisi mabuk, sholat ya, Prof. Iya betul. Lalu ayatnya ngeleor gitu loh, Mas. Akhirnya turun ayat, yaitu ayat surat An-Nisa 43. Tuh. Di situ ada kata-kata gini, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Kalau tidak mau sholat ya tidak apa-apa. Paham toh? Ya boleh, ya minum ya mau minum, tapi kalau waktu sholat ya jangan lah gitu. Terus setelah itu kemudian apa itu turun lagi perintah larangan untuk minum khamr, nanti itu ada. Jadi itu adalah minumannya setan, jangan dilakukan, dan memang ada manfaatnya tapi kecil manfaatnya dibanding mudarat apa itu akibatnya gitu. Oh, Masya Allah. Oke, ya yang terakhir ya, yang ini waktunya sudah mepet ini. Ya, Pak. Iya. Nah, saat itu tadi sholatnya boleh apa itu? Bincang-bincang, Iya. toh. Terus dan mabuk. Yang ketiga, waktu itu sholatnya tidak menghadap ke kiblat. kiblat. Tidak ke Masjidil Haram. Bebas ya, Nggak ke Baitullahnya, Prof. Ya? Bukan. Bukan bebas, Mbak. Ke Palestina. Oh, arahnya ke Palestina. Iya, Masjidil Aqsa nih. Masjidil Aqsa. Gitu loh. Masjidil Aqsa. Di awal pelaksanaan. Iya. Ya, Prof. Nah, pindahnya dari Masjidil Aqsa ke masjid mana ini? Baitullah. Masjidil Haram itu adalah setelah 17 bulan 3 hari. 17 bulan 3 hari. Nah. Oh, kiblatnya berpindah ya, Prof. Iya, berpindah dari 10. 17 bulan hari itu. 3 hari. Rame lah di situ. Orang-orang Yahudi yang ini, orang-orang Islam sendiri banyak bertanya, kenapa sih harus pindah-pindah begini? Membingungkan. Ini. Akhirnya itu untuk menjawab itu turunlah surat Al-Baqarah 177. Al-Baqarah 177. Ya, ini sebagai penutup ya. Al-Baqarah 177 ini diingat-ingat. Di situ berisi perintah pindah dari bukan perintah pindah. Di situ diterangkan tentang 17 nilai kebaikan dan implementasinya dan pelaksanaannya yang itu mencerminkan 17 rakaat. Oh, Masya Allah. Tapi di sini nggak ada nomornya ayatnya itu. Tapi nanti kalau di pretel itu ketemu itu 17. 17 ya, Prof. Ya, 17. Dari satu ayat ini tadi ya. Nah, itu ada 17 poin. Allahu Akbar. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin dan seterusnya sampai akhir ayat. Nah,
Itulah sejarah tentang sholat kita. Tadi tidak main-main, proses ini panjang. Prosesnya panjang. Melibatkan Jibril, itu, melibatkan Jibril, harus pergi kemana? Langit. Dan sebelum, karena perintah sholat itu perintah yang besar, perintah yang agung, maka tidak bisa ini diterima kalau orang itu mentalnya ecek-ecek, tidak bisa. Maka sebelum berangkat ke langit itu, Nabi itu dibersihkan dulu tuh hatinya toh dengan zam-zam, betul toh? Dibersihkan dulu, bersihkan dengan embernya itu ember emas, dibersihkan. Terus itu fisik. Kemudian sebelum itu istrinya meninggal, pamannya meninggal. Jadi secara fisik sama itu digenjot semua, dilatih untuk tahan banting. Kemudian Allah mungkin tahu ini sudah pantas ini dinaikkan ke langit untuk menerima perintah besar ini. Masya Allah. Pergi ke langit itu rohanianya saja atau fisik sama? Nah, kalau rohanianya kita sendiri kan bisa, Mas. Nah, kita ini kan bisa toh. Mana-mana ya Prof. Mas kan bisa, masih sakit itu bisa. Sekarang sujud yang banyak. Baca itulah buku terapi sholat bahagia. Ya, yang sudah punya ya beli, dibagikan. Kalau yang tidak punya, ya itu tidak apa-apa, nanti minta gratis. Ada buku-buku apa, ada yang masih was-was ya, hubungi sana lah. Pak Zaro 081 231 304 333. Bagi-bagilah. Kita tuh loh ngantar orang apa saja itu ya senang, tapi menurut pengalaman saya itu kemarin saya ngisi di UNER itu saya beri doa doa keluarga bahagia itu. Nah, cocok Pak, ini sudah senang. Itu kalau saya bawakan kan harganya lebih murah dari bakso. Iya. Dibawa sampai. Insyaallah. Ilmunya kekal, Prof. Ada yang mau menikahkan anaknya, saya beri buku pasangan berbintang. Senang gitu ya. Itu Mbak ya, saya kira. Ya, baik. Nih Prof, kita juga berikan kesempatan untuk Ya. dulur Al-Victor yang ingin tanya langsung ke jenengan tapi setelah jeda berikutnya. Dulur Al-Victor, kita lanjutkan kembali dan di sesi kali ini kami persilahkan untuk dulur Al-Victor yang ingin bertanya langsung atau kirim pertanyaan melalui WA silakan di 081234939390. Oke, silakan dulur. Kita buka. Sudah ada masuk ya. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana, Bun? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Husnul ya. Oke. Beneran 5. Oke. Iya, yang kedua itu kedua-duanya itu baiklah, jangan dibanding-banding. Jangan dibanding-banding ya, Prof. Ya kadang-kadang ya yang pertama, kadang-kadang yang kedua gitu loh. Nah yang kedua itu yang membedakan adalah yang kedua itu ada wasalim itu. Wasohbihi wasalim itu. Ya. Jadi sahabat-sahabat juga kena gitu. Iya, jadi sahabat-sahabat juga mendapatkan porsi selawat toh. Wa ala alihi dan keluarganya. Kalau tadi itu kan wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan keluarganya Nabi saja. Nah, kalau di sini wa ala alihi wa sahbihi wa salim 3. Berikan sholawat kepada Nabi, keluarganya plus berikan salam. Kalau yang pertama tadi kan tidak ada. Ya enggak usah dibanding-bandingkan. Yang penting baca sholawat ya, Bro. Iya, ya kadang-kadang itu, kadang-kadang ini. Prof, kita baca pertanyaan melalui WA ya. Silakan. Assalamualaikum, Prof. Saya Bu Lasmi di Surabaya. Ibu saya dulu di desa dan sekarang lagi sakit ikut saya, Prof. Ibu saya itu tidak bisa sholat dan selama ini saya tuntun untuk sholat dengan duduk dan saya yang jadi imamnya.
Terus bagaimana sholat saya yang jadi imam dan ibu saya yang jadi makmum yang tidak bisa membaca bacaan sholat. Ya, Tapi ibu saya sungguh-sungguh ingin bisa sholat, Prof. Mohon ya. usahanya. Intinya sah ya. Hmm. Intinya sah. Nah, berikan doa untuk ibunya itu, untuk karena susah membacanya toh ya gitu Iya. toh. Maka ajari dua saja, Fatihah dan tahiyat. Fatihah dan tahiyat. Ya, Al-Fatihah. yang lainnya itu subhanallah saja. Semuanya Oh, dibaca iya. subhanallah itu. Ya, itu aja. Al-Fatihah dan tahiyat ya, Nah, Prof, itu aja. yang diutamakan. Karena itu yang harus. Yang lain karena sudah sepul, sudah pikun, ya sudah jangan dibingungi lah gitu. Ya, gitu. Tetap sah ya, Prof. sholat. Sah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Mau nanya, anak umur 27 tahun apakah masih menjadi tanggung jawab orang tua baik makan dan lain-lain? Ya enggak lah. Enggak. Sudah dewasa itu sudah. Batasannya berapa tahun, Bro? Ya sudah balik itu. Sudah balik. 27 tahun kan sudah balik toh. Meskipun dia belum nikah ya, Prof. Ya belum. Ya itu jadi sekarang gimana kalau orang tuanya masih ikut orang tuanya itu berarti bukan lagi kewajiban orang tua tetapi itu kebaikan orang tua. Sedekah ya, Prof. Masya Allah. Kebaikan untuk anaknya. Gitu ya. Ya, orang tuanya juga tidak mengeluh. Oke. Senang. Jangankan sampai 27 tahun. Lah anaknya itu sudah punya anak besar-besar saja orang tua itu rasanya masih ingin memberi kok, Pak. Insyaallah. Astagfirullah. Mbak toh, ayo sekarang Mbak ini kan sudah punya anak berapa? Ini anak dua, Prof. Wah, masih sering dikasih ibu. Pasti. Pasti dong, selalu. Masih suka makanannya ibu juga, Prof. Lah iya toh, padahal itu kan sudah bukan tanggung jawab. Iya, iya. Ya sudah itu kemuliaan ibu. Masya Allah. Kemuliaan. Makanya semua anak-anak yang diperlakukan baik oleh orang tuanya itu besok akan menghadap Allah. Ya Allah, ampunilah karena saya bersaksi bahwa ibu saya ini baik. Amin. Saya ini sebenarnya sudah bukan tanggung jawabnya, tapi masih dipikirkan oleh ibu. Masya Allah. Sudah punya rumah, Pak Elvina? Belum, Prof. Belum. Tapi nanti kalau butuh rumah, kira-kira ibunya nyumbang enggak itu? Kemungkinan besar iya. Nah iya toh, walaupun nyumbangannya 50.000, 100.000 kan nyumbang toh. Memang barang atau apa ya, Prof, ya, pasti. Nah iya toh, ya itu. Rasa cintanya orang Masya tua. Allah. Masya Allah. Oke. Iya. Lanjut. Kita ke telepon. Ya. Pertanyaan terakhir, ya. Hmm. Oh, ini teleponnya berebut. Abah Gatot Raida yang masuk. Oke. Assalamualaikum. Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Iya. Waalaikumsalam. Jadi Nabi itu mengajarkan sholat kepada para muridnya, ya, pada murid-muridnya itu, pada sahabat-sahabat itu, ya dengan tindakan plus dengan perkataan. Iya. Jadi pernah Nabi itu ngajari para sahabat itu ngajari doa tahiyat, diajari, Tahiyat ya, Bro. diajari. Setelah selesai kemudian Nabi mengatakan, sudah kamu sudah tahu, sudah bisa? Sudah. Kalau begitu nanti jangan lupa kalau nanti sudah baca doa-doa itu, kamu sampaikan kebutuhanmu apa, doamu apa. Sampaikan pada waktu tahiyat itu. Gitu ya. Ya. Itu yang membuat beda ya, Prof, ya doanya. Ya, yaitu lah. Jangankan doa macam-macam. Doa sujud saja itu ada banyak loh. Subhana rabbiyal a'la ada, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ada, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ada. Subhanal subuhun kudus rabbul malaikati warruh, itu juga doa. Kemudian ada juga Allahumma ja'al fi qalbi nura, itu doa. Itu sajadah wajhi 6, pokoknya 12 loh. Inilah yang saya ajak
Dulur Al Victor ini, kita ini sudah di radio ini sudah 10 tahun lebih mungkin ya. Iya, Ya, Prof. tapi doanya masih tetap itu aja, enggak ada tambahan. Astaga. Itu ada doa itu, ada macam-macam doa iftitah itu macam-macam juga. Jadi macam-macamnya doa itu bukan karena perselisihan, bukan. Nabi memang mengajarkan. Itu kita saja yang sudah puas dengan satu macam doa. Katanya kalau kok hanya satu Pak? Iya Pak, kita mempertahankan istiqomah. Masya Allah. Istiqomah Bukan itu istiqomah tapi aras-aras. ya itu ya males tapi Males, Prof. ya bahasa Belandanya aras-aras. Iya. Masya Allah, terima kasih Prof untuk Sama-sama. kajian hari ini menjadi pengingat Alhamdulillah. untuk kita semua dan semoga kita terus semangat bisa meningkatkan Amin. kualitas ibadah selama. Ya, ya. Monggo doa Prof. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma inna na'udzubika an nadilla aw nudhal. Wahai Allah, jauhkan kami, keluarga kami, anak-anak kami, pendengar Radio Al Victor, pemirsa acara ini, jauhkan dari menyesatkan orang atau disesatkan orang. Jauhkan kami dari berbuat salah atau kami terpaksa melakukan kesalahan. Jauhkan kami dari berbuat zalim, menyakiti hati orang, mengambil hak-haknya orang, atau kami disakiti atau diambil hak-hak kami oleh orang lain. Wa na'udzubika an najhala aw yuj'ala alaina. Jauhkan kami dari memperlakukan bodoh orang atau diperlakukan secara bodoh oleh orang. Allahumma ja'alna minal musallin al-khashi'in. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang sholat dengan khusyuk, Amin ya Allah. dengan penghayatan, tepat waktu. Lebih-lebih pada bulan Rajab ini, jadikan kami orang yang bisa meningkatkan kualitas sholat kami. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami melalui ibadah-ibadah kami. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.